Pernahkah Anda merenungkan mengapa hidup Anda berjalan seperti sekarang? Apakah itu sebuah kebetulan, takdir, atau mungkin ada sesuatu yang lebih dalam? Dalam keheningan pikiran Anda, ada kekuatan yang luar biasa, kekuatan untuk menciptakan, mengubah, dan membentuk realitas Anda sendiri. Banyak dari kita menjalani kehidupan sebagai pengamat, merasa bahwa dunia di luar kendali kita. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa Anda adalah arsitek dari segala yang terjadi di sekitar Anda? Bahwa pikiran Anda, sekecil apapun itu, memancarkan energi yang membentuk setiap pengalaman hidup Anda. Buku ini adalah undangan untuk membangunkan pencipta dalam diri Anda. Di dalam setiap halaman, kita akan menjelajahi hukum-hukum alam semesta, membongkar keyakinan yang menghambat, dan mempelajari seni untuk hidup dengan kesadaran penuh sebagai pencipta realitas. Ini bukan sekadar konsep abstrak, tetapi sebuah perjalanan menuju pemahaman bahwa dunia luar hanyalah cerminan dari dunia dalam Anda. Bersiaplah untuk membuka pintu menuju potensi Anda yang sesungguhnya. Sebuah potensi yang selama ini menunggu untuk Anda sadari. Karena sesungguhnya, kuasai pikiran Anda, dan Anda akan menguasai takdir Anda. Bab 1. Energi dari pikiran. Setiap hari, kita berpikir puluhan ribu pikiran. Sebagian besar dari pikiran itu melintas begitu saja tanpa kita sadari, seperti angin yang menyapu daun-daun kering. Namun, apa yang sering tidak kita sadari adalah bahwa setiap pikiran memiliki energi, sebuah kekuatan tak terlihat yang secara diam-diam membentuk jalan hidup kita. Pikiran Anda bukan hanya sekadar bayangan di benak, mereka adalah getaran yang memancar ke alam semesta, menciptakan resonansi yang menarik pengalaman, orang, dan situasi ke dalam hidup Anda. Bayangkan, pikiran Anda sebagai magnet. Ketika Anda memikirkan sesuatu dengan fokus yang intens, Anda seperti mengarahkan magnet tersebut untuk menarik hal-hal serupa ke dalam hidup Anda. Jika Anda dipenuhi dengan pikiran bahagia, penuh syukur, dan optimis, Anda mengundang lebih banyak hal positif. Sebaliknya, pikiran yang dipenuhi ketakutan, kekhawatiran, atau rasa kekurangan akan menarik pengalaman yang memperkuat emosi-emosi itu. Alam semesta tidak membedakan mana yang Anda inginkan atau tidak. Ia hanya merespons energi yang Anda pancarkan. Namun, mengapa begitu banyak orang hidup seolah tidak menyadari kekuatan luar biasa ini? Seringkali, kita terjebak dalam pola pikir otomatis, mengulang-ulang pikiran negatif yang sama seperti rekaman yang diputar tanpa henti. Ketidaksadaran ini menciptakan lingkaran pengalaman yang tampaknya tak terputus, seolah-olah hidup kita dikendalikan oleh kekuatan luar. Tetapi, kenyataannya adalah, sumber dari semua ini ada di dalam diri kita. Pikiran memiliki kemampuan untuk menciptakan getaran yang nyata dan terasa. Anda mungkin pernah mengalami saat di mana Anda memikirkan seseorang, dan tak lama kemudian orang itu menghubungi Anda. Atau ketika Anda begitu khawatir tentang sesuatu, hingga kecemasan itu menjadi kenyataan. Ini bukan kebetulan belaka. Pikiran Anda telah mengatur panggung bagi apa yang terjadi. Ketika kita menyadari bahwa pikiran kita adalah fondasi dari semua yang kita alami, kita mulai memahami tanggung jawab besar yang datang bersamanya. Tetapi bagaimana cara kita mulai mengelola energi pikiran ini? Langkah pertama adalah menjadi sadar akan pikiran kita. Perhatikan pola pikir Anda. Apakah mereka lebih sering positif atau negatif? Apakah Anda memikirkan apa yang Anda inginkan atau malah terjebak pada apa yang Anda takuti? Kesadaran adalah kunci untuk mengambil kembali kendali. Saat Anda mulai mengamati pikiran Anda tanpa menghakimi, Anda memberi diri Anda ruang untuk memilih pikiran yang memberdayakan. Energi dari pikiran Anda tidak hanya memengaruhi hidup Anda sendiri, tetapi juga menciptakan gelombang yang berdampak pada orang-orang di sekitar Anda. Ketika Anda memancarkan energi positif, Anda menjadi seperti matahari yang menghangatkan lingkungan Anda. Sebaliknya, pikiran negatif bisa menyelimuti dunia Anda dengan awan kelabu. Oleh karena itu, menjadi sadar akan energi pikiran Anda bukan hanya untuk kebaikan diri sendiri, tetapi juga untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi orang lain. Bab ini adalah undangan untuk menyadari kekuatan luar biasa yang ada di dalam diri Anda. Pikiran Anda adalah alat penciptaan yang paling kuat. Dengan mengelola energi pikiran Anda memiliki kemampuan untuk mengubah kehidupan Anda
menarik apa yang Anda inginkan, dan menciptakan kehidupan yang selaras dengan impian Anda. Karena pada akhirnya, apa yang Anda pikirkan, Anda ciptakan. Dan apa yang Anda ciptakan, menentukan siapa Anda. Bab 2. Hukum alam semesta. Di balik setiap kejadian dalam hidup, ada pola yang mendasar. Sebuah orkestra sempurna dari hukum-hukum alam semesta yang bekerja tanpa henti. Banyak dari kita menjalani hidup tanpa menyadari bahwa alam semesta bukan hanya ruang kosong, melainkan sistem yang hidup, penuh dengan energi, dan mengikuti aturan tertentu. Ketika Anda memahami hukum-hukum ini, Anda akan menyadari bahwa hidup Anda bukanlah serangkaian kebetulan, tetapi hasil dari interaksi antara pikiran, emosi, dan energi Anda dengan dunia di sekitar. Salah satu hukum yang paling terkenal adalah hukum tarik-menarik, Law of Attraction. Hukum ini menyatakan bahwa energi yang Anda pancarkan melalui pikiran dan perasaan Anda akan menarik energi serupa kembali kepada Anda. Seperti magnet yang menarik logam, pikiran Anda yang dominan, baik itu positif maupun negatif, akan menarik pengalaman yang sesuai ke dalam hidup Anda. Jika Anda memikirkan kelimpahan, kebahagiaan, dan keberhasilan, Anda menciptakan frekuensi yang selaras dengan hal-hal tersebut, sehingga mereka mendekat ke arah Anda. Namun, jika Anda terjebak dalam ketakutan, kekurangan, atau kemarahan, Anda mengundang lebih banyak pengalaman serupa. Tetapi hukum tarik-menarik hanyalah salah satu dari sekian banyak hukum alam semesta. Hukum korespondensi. Misalnya, mengajarkan bahwa dunia luar Anda adalah cerminan dari dunia dalam Anda. Apa yang Anda lihat, rasakan, dan alami di luar hanyalah proyeksi dari pikiran dan keyakinan Anda di dalam. Jika hidup Anda penuh dengan kekacauan, ini mungkin tanda bahwa pikiran Anda sedang berada dalam ketidakseimbangan. Sebaliknya, ketika Anda menjaga pikiran Anda tetap tenang, penuh harapan, dan fokus, dunia luar Anda pun akan mencerminkan harmoni itu. Cobalah sejenak untuk merenungkan hidup Anda saat ini. Adakah pola tertentu yang terus berulang? Mungkin Anda sering merasa kekurangan, meskipun Anda bekerja keras untuk mendapatkan lebih banyak, atau mungkin hubungan Anda selalu diwarnai dengan konflik yang serupa? Pola-pola ini bukanlah kebetulan. Mereka adalah cerminan langsung dari frekuensi energi Anda. Mengubah realitas eksternal dimulai dengan mengubah pola pikir dan energi internal Anda. Banyak orang tidak menyadari bahwa alam semesta bekerja berdasarkan kelimpahan, bukan kekurangan. Ini adalah prinsip penting yang perlu dipahami. Ketika Anda hidup dalam pola pikir kelimpahan, Anda melihat peluang di mana-mana. Sebaliknya, ketika Anda terjebak dalam pola pikir kekurangan, Anda hanya melihat rintangan. Contoh nyatanya adalah seseorang yang percaya bahwa uang sulit didapat. Keyakinan ini akan membatasi cara mereka melihat peluang finansial. Sebaliknya, seseorang yang yakin bahwa uang mudah mengalir kepada mereka akan cenderung menemukan peluang yang orang lain lewatkan. Namun, memahami hukum-hukum ini saja tidak cukup. Anda perlu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dengan menyadari pikiran dan perasaan dominan Anda. Apakah Anda lebih sering bersyukur atas apa yang Anda miliki, atau Anda terjebak dalam keluhan? Apakah Anda fokus pada apa yang Anda inginkan, atau Anda malah memikirkan apa yang Anda takutkan? Kesadaran ini adalah langkah pertama untuk menyelaraskan diri Anda dengan hukum alam semesta. Buku ini mengundang Anda untuk menjadi lebih dari sekadar peserta pasif dalam hidup. Anda adalah bagian dari alam semesta, dan Anda memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengannya. Ketika Anda memahami hukum-hukum ini dan hidup selaras dengannya, Anda tidak hanya akan menciptakan realitas yang lebih baik untuk diri Anda sendiri, tetapi juga akan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Karena pada akhirnya, hidup adalah tentang menciptakan, bukan hanya menerima. Bab 3. Membongkar keyakinan yang membatasi. Pernahkah Anda merasa seperti ada tembok tak terlihat yang menghalangi Anda mencapai potensi penuh Anda? Tembok ini, meskipun tidak nyata secara fisik, terasa begitu kuat sehingga Anda percaya bahwa itu mustahil untuk dihancurkan. Padahal, tembok ini bukanlah kenyataan, melainkan konstruksi dari keyakinan yang Anda bawa selama bertahun-tahun. Keyakinan adalah fondasi dari bagaimana kita melihat dunia dan diri kita sendiri. Mereka terbentuk dari pengalaman masa lalu, pengaruh keluarga,
masyarakat, dan bahkan dari cerita yang kita ceritakan kepada diri sendiri. Namun, tidak semua keyakinan bekerja untuk kebaikan kita. Banyak di antaranya yang justru membatasi kita, menciptakan pola pikir negatif yang menghambat pertumbuhan kita. Inilah yang disebut sebagai keyakinan yang membatasi. Bayangkan Anda memiliki peta untuk mencapai tujuan hidup Anda. Jika peta itu cacat atau salah menggambarkan jalur, Anda mungkin akan tersesat atau bahkan berhenti sebelum sampai di tujuan. Keyakinan yang membatasi adalah seperti peta yang salah itu. Mereka membuat Anda percaya bahwa Anda tidak cukup baik, tidak layak, atau tidak mampu untuk mencapai impian Anda. Tetapi, bagaimana jika saya katakan bahwa Anda dapat mengganti peta ini dengan yang baru? Langkah pertama untuk membongkar keyakinan yang membatasi adalah kesadaran. Anda perlu mengenali pola pikir yang menghentikan Anda. Mulailah dengan bertanya kepada diri sendiri, apa yang saya percayai tentang diri saya yang mungkin tidak benar? Atau keyakinan apa yang selama ini membuat saya takut melangkah maju? Misalnya, jika Anda selalu merasa bahwa Anda tidak cukup pintar untuk sukses, tanyakan, dari mana keyakinan ini berasal? Apakah ini fakta atau hanya asumsi yang saya terima sebagai kebenaran? Setelah Anda menyadari keberadaan keyakinan yang membatasi, langkah berikutnya adalah menggantinya dengan keyakinan yang memberdayakan. Proses ini membutuhkan keberanian, karena Anda akan menantang sesuatu yang telah menjadi bagian dari identitas Anda. Tetapi ingat, keyakinan bukanlah sesuatu yang permanen. Mereka adalah hasil dari pengulangan pikiran, dan apa yang diulang dapat diubah. Cobalah latihan sederhana berikut. Tuliskan satu keyakinan yang membatasi Anda, seperti, saya tidak layak mendapatkan kebahagiaan. Kemudian, tuliskan kebalikannya, seperti, saya layak untuk hidup penuh kebahagiaan dan cinta. Bacalah afirmasi positif ini setiap hari dengan perasaan yakin. Semakin sering Anda melakukannya, semakin kuat keyakinan baru ini akan tertanam dalam pikiran Anda. Selain itu, gunakan visualisasi untuk memperkuat keyakinan baru Anda. Bayangkan diri Anda hidup dengan keyakinan yang memberdayakan. Bagaimana perasaan Anda? Apa yang Anda lakukan? Siapa yang ada di sekitar Anda? Semakin jelas gambaran ini, semakin kuat pesan yang Anda kirimkan ke pikiran bawah sadar Anda. Pikiran bawah sadar adalah alat yang sangat kuat. Ia tidak dapat membedakan antara imajinasi dan kenyataan. Oleh karena itu, ketika Anda mengisi pikiran Anda dengan gambaran positif, ia akan mulai bekerja untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Namun perjalanan ini tidak selalu mulus. Keyakinan yang membatasi seringkali diiringi oleh emosi negatif, seperti rasa takut, ragu, atau rasa tidak aman. Alih-alih melawan emosi ini, cobalah untuk memahaminya. Apa yang mereka coba katakan kepada Anda? Kadang-kadang, rasa takut hanyalah cara pikiran Anda melindungi Anda dari risiko. Ucapkan terima kasih kepada rasa takut tersebut, tetapi katakan juga bahwa Anda tidak lagi memerlukannya. Sebagai penutup bab ini, mari kita renungkan. Hidup Anda adalah hasil dari keyakinan Anda. Jika Anda merasa terjebak, bukan karena Anda tidak mampu, tetapi karena Anda belum melihat pintu keluar dari pola pikir lama Anda. Mulailah sekarang. Hancurkan tembok yang membatasi Anda dan bangun fondasi baru dengan keyakinan yang memberdayakan. Dengan setiap langkah kecil menuju perubahan, Anda mendekati versi terbaik dari diri Anda. Bab 4. Kekuatan kata-kata. Pernahkah Anda menyadari bahwa kata-kata yang Anda ucapkan dapat membentuk jalan hidup Anda? Setiap kata adalah energi. Setiap kalimat adalah benih yang Anda tanam dalam pikiran Anda sendiri dan dalam realitas orang lain. Kata-kata tidak hanya alat komunikasi, mereka adalah kekuatan penciptaan. Mereka memiliki kemampuan untuk mengangkat Anda, mendorong Anda maju, atau justru menghambat Anda di tempat. Kata-kata yang kita ucapkan adalah perwujudan dari pikiran kita. Apa yang sering Anda katakan kepada diri sendiri? Apakah Anda berbicara dengan penuh cinta dan penghargaan? Atau Anda malah mengkritik diri sendiri tanpa ampun? Kata-kata seperti, aku tidak bisa, aku gagal, atau ini mustahil, adalah seperti rantai yang mengikat Anda pada keterbatasan. Sebaliknya, kata-kata seperti, aku mampu, aku layak, atau aku percaya, adalah kunci yang membuka pintu
ke potensi tanpa batas. Bayangkan Anda sedang berbicara kepada seorang sahabat. Apakah Anda akan mengatakan hal-hal yang menyakitkan dan merendahkan? Tentunya tidak. Namun, berapa kali Anda berbicara kepada diri sendiri dengan cara yang bahkan tidak akan Anda gunakan kepada orang lain? Kata-kata yang Anda pilih menentukan getaran yang Anda pancarkan. Dan getaran ini, pada akhirnya, menarik pengalaman-pengalaman yang selaras dengan energi tersebut ke dalam hidup Anda. Salah satu cara untuk mengubah realitas Anda adalah dengan menggunakan afirmasi. Afirmasi adalah pernyataan positif yang Anda ucapkan kepada diri sendiri untuk memperkuat keyakinan yang memberdayakan. Tetapi afirmasi bukan sekadar rangkaian kata. Mereka harus diucapkan dengan keyakinan dan perasaan. Misalnya, jika Anda ingin menarik kesuksesan, ucapkan afirmasi seperti, "Aku terbuka menerima kesuksesan dalam segala bentuknya." Bayangkan perasaan ketika kesuksesan itu benar-benar menjadi milik Anda. Rasakan seolah-olah afirmasi itu sudah menjadi kenyataan. Namun, kekuatan kata-kata tidak berhenti di afirmasi. Kata-kata yang Anda ucapkan kepada orang lain juga menciptakan dampak besar. Kata-kata bisa menjadi jembatan yang menghubungkan hati atau menjadi tembok yang memisahkan. Ketika Anda berbicara dengan penuh empati dan pengertian, Anda tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih dalam, tetapi juga meningkatkan energi positif dalam hidup Anda sendiri. Sebaliknya, kata-kata yang kasar atau negatif dapat melukai, menciptakan jarak, dan menurunkan getaran Anda. Langkah pertama untuk memanfaatkan kekuatan kata-kata adalah dengan menjadi sadar akan apa yang Anda katakan. Mulailah memperhatikan pola bahasa Anda sehari-hari. Ketika Anda menangkap diri Anda menggunakan kata-kata negatif, berhentilah sejenak dan ubah kalimat itu menjadi sesuatu yang lebih positif. Misalnya, ubah, "Aku tidak punya waktu," menjadi, "Aku akan menemukan waktu untuk hal yang penting." Selain itu, penting untuk memilih kata-kata yang sejalan dengan tujuan hidup Anda. Jika Anda ingin hidup dalam kelimpahan, ucapkan kata-kata yang mencerminkan kelimpahan, bukan kekurangan. Jika Anda ingin menciptakan kedamaian, berbicaralah dengan nada dan kata-kata yang membawa ketenangan. Ingatlah bahwa alam semesta mendengar setiap kata yang Anda ucapkan, dan ia merespons dengan memberikan lebih banyak dari apa yang Anda proyeksikan. Agar kata-kata Anda memiliki dampak maksimal, tambahkan perasaan di baliknya. Kata-kata tanpa emosi adalah seperti benih tanpa air. Mereka tidak akan tumbuh. Ketika Anda mengatakan sesuatu dengan penuh keyakinan dan semangat, kata-kata itu menjadi jauh lebih kuat. Mereka tidak hanya menciptakan perubahan dalam diri Anda, tetapi juga memengaruhi orang-orang di sekitar Anda. Sebagai penutup bab ini, mari kita renungkan. Kata-kata Anda adalah alat yang luar biasa untuk menciptakan kehidupan yang Anda inginkan. Mereka adalah jembatan antara pikiran Anda dan realitas Anda. Jadi, pilihlah kata-kata Anda dengan bijak. Ucapkan hanya yang membangun, yang memberdayakan, dan yang mencerminkan versi terbaik dari diri Anda. Karena pada akhirnya, kata-kata Anda bukan hanya mencerminkan siapa Anda, tetapi juga membentuk siapa Anda akan menjadi. Bab 5. Benih-benih penciptaan. Dalam setiap pikiran yang Anda ciptakan, ada benih yang ditanam dalam ladang batin Anda. Seperti seorang petani yang dengan cermat memilih benih untuk ladangnya, Anda pun memiliki kuasa untuk menentukan jenis benih yang akan tumbuh dalam hidup Anda. Namun, pertanyaannya adalah, benih apa yang sedang Anda tanam? Apakah itu benih keberhasilan, cinta, dan kelimpahan? Ataukah tanpa sadar, Anda menanam benih ketakutan, keraguan, dan kekurangan? Pikiran Anda adalah ladang subur yang siap menumbuhkan apapun yang Anda tanam di dalamnya. Pikiran positif, penuh keyakinan, dan memberdayakan adalah benih yang akan tumbuh menjadi pohon besar dengan buah-buah manis kehidupan. Sebaliknya, pikiran negatif, penuh ketakutan, dan pesimisme adalah benih yang akan menjadi gulma, menghambat pertumbuhan, dan merusak keindahan taman batin Anda. Namun, Anda tidak hanya bertanggung jawab atas apa yang Anda tanam, tetapi juga bagaimana Anda merawatnya. Tanpa perhatian dan pemeliharaan, bahkan benih terbaik pun tidak akan bertumbuh. Ini adalah salah satu hukum alam yang tidak dapat dihindari.
Jika Anda ingin memanen hasil yang luar biasa, Anda harus merawat pikiran Anda dengan cinta, disiplin, dan kesadaran. Menanam benih positif dimulai dengan membangun kesadaran. Pikiran positif tidak terjadi secara kebetulan. Mereka adalah hasil dari pilihan sadar yang Anda buat setiap hari. Saat Anda memilih untuk memandang situasi dari sudut pandang yang memberdayakan, Anda menanam benih yang baik. Misalnya, ketika menghadapi tantangan, alih-alih berkata, "Ini terlalu sulit," cobalah untuk berpikir, "Ini adalah peluang untuk belajar dan bertumbuh." Sebagai bagian dari perawatan, Anda harus memelihara pikiran positif ini dengan nutrisi yang tepat, bacaan yang menginspirasi, lingkungan yang mendukung, dan praktik spiritual seperti meditasi atau doa adalah seperti pupuk yang mempercepat pertumbuhan benih-benih positif Anda. Bergaul dengan orang-orang yang berpikiran positif juga akan membantu memperkuat energi Anda, karena getaran mereka akan selaras dengan apa yang Anda coba ciptakan. Seperti dalam taman nyata, gulma negatif dapat dengan mudah tumbuh tanpa diundang. Pikiran-pikiran ini sering muncul dalam bentuk ketakutan, keraguan, atau kebencian yang tidak Anda sadari. Jika dibiarkan, mereka akan menguasai ladang pikiran Anda dan mengambil alih ruang yang seharusnya dimiliki oleh benih-benih positif. Langkah pertama untuk mencegah gulma ini adalah dengan menjadi penjaga yang waspada atas pikiran Anda sendiri. Setiap kali Anda mendeteksi pikiran negatif, segera tangkap dan gantikan dengan pikiran yang lebih memberdayakan. Misalnya, ketika Anda berpikir, "Saya tidak cukup baik," ubah menjadi, "Saya selalu belajar dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri saya." Latihan kesadaran adalah cara yang efektif untuk menjaga agar ladang pikiran Anda tetap bersih. Dengan berlatih mindfulness, Anda dapat mengenali pikiran-pikiran negatif saat mereka muncul, tanpa membiarkan mereka berakar dalam. Anda memiliki kuasa untuk memilih, dan pilihan itu menentukan arah hidup Anda. Setiap benih yang Anda tanam membutuhkan niat yang jelas. Tanpa niat, Anda seperti seorang petani yang menabur benih secara sembarangan, tanpa tahu apa yang ingin ia panen. Niat adalah energi yang mengarahkan pikiran Anda ke tujuan yang Anda inginkan. Saat Anda memiliki niat yang kuat, alam semesta akan bekerja bersama Anda untuk mewujudkan impian Anda. Namun, niat saja tidak cukup. Anda juga harus memiliki fokus. Fokus adalah sinar matahari yang memberikan energi bagi benih-benih Anda untuk tumbuh. Ketika Anda terlalu sering berpindah dari satu tujuan ke tujuan lain tanpa arah yang jelas, Anda menghamburkan energi yang seharusnya digunakan untuk memperkuat niat Anda. Oleh karena itu, tetaplah fokus pada apa yang benar-benar penting dan singkirkan gangguan yang tidak mendukung pertumbuhan Anda. Sebagai penutup bab ini, mari kita renungkan. Anda adalah pencipta ladang pikiran Anda sendiri. Setiap pikiran adalah benih yang memiliki potensi untuk tumbuh menjadi sesuatu yang luar biasa. Pilihlah dengan bijak apa yang Anda tanam, rawat dengan penuh cinta, dan jagalah agar ladang itu tetap bersih dari gulma. Dengan begitu, Anda akan melihat bagaimana taman kehidupan Anda mekar dengan keindahan yang tak terbayangkan. Bab 6. Tetap selaras di tengah tantangan. Hidup adalah perjalanan penuh dinamika. Ada saat-saat di mana jalan terasa mulus dan pemandangan terlihat indah, namun ada pula waktu di mana rintangan, badai, dan kegelapan menyelimuti langkah kita. Dalam momen-momen inilah, menjaga selarasnya energi pikiran positif menjadi ujian terbesar sekaligus peluang terbesar untuk tumbuh. Kita sering mendengar bahwa pikiran positif dapat mengubah hidup. Namun, bagaimana caranya menjaga vibrasi positif ketika hidup memberi Anda alasan untuk menyerah? Kunci dari semua ini adalah kesadaran bahwa tantangan bukanlah musuh. Mereka adalah guru tersembunyi yang membawa kita ke tingkat kebijaksanaan yang lebih tinggi. Saat tantangan muncul, wajar jika Anda merasa goyah. Namun, alih-alih melawan rasa sakit atau kesedihan, izinkan diri Anda untuk merasakannya. Jangan menghakimi diri sendiri atas perasaan tersebut, karena penolakan terhadap emosi hanya akan memperbesar penderitaan. Terimalah apa adanya, dan gunakan momen ini untuk introspeksi. Setelah Anda menerima apa yang terjadi, langkah selanjutnya adalah kembali mengarahkan fokus Anda pada hal-hal yang Anda syukuri. Syukur adalah jembatan yang menghubungkan Anda dengan vibrasi yang lebih tinggi, bahkan di tengah kesulitan.
Tuliskan 3 hal kecil yang masih bisa Anda syukuri setiap hari, seperti udara segar yang Anda hirup, senyum seseorang yang Anda cintai, atau kekuatan yang masih Anda miliki untuk bertahan. Latihan pernapasan juga dapat membantu Anda tetap tenang dan menjaga energi Anda. Dengan menarik napas dalam-dalam, Anda memberi ruang bagi pikiran Anda untuk menemukan kembali ketenangan. Pernapasan adalah cara tubuh dan pikiran berkomunikasi, dan dengan mengendalikannya, Anda dapat membawa diri Anda kembali ke pusat keseimbangan. Keraguan dan ketakutan adalah 2 musuh utama dari energi positif. Mereka berbisik di telinga Anda, meragukan kemampuan Anda, dan menggambarkan masa depan yang suram. Namun, ingatlah bahwa mereka hanyalah bayangan, tidak nyata kecuali Anda memberi mereka kekuatan. Salah satu cara untuk mengatasi keraguan adalah dengan berbicara kepada diri sendiri dengan penuh kasih sayang. Jadilah teman terbaik bagi diri Anda sendiri. Alih-alih berkata, "Saya tidak bisa melakukannya," cobalah berkata, "Saya sedang belajar dan berkembang, dan saya memiliki segalanya yang saya butuhkan untuk sukses." Kata-kata ini mungkin sederhana, tetapi mereka membawa kekuatan besar untuk mengubah cara Anda memandang diri sendiri. Ketakutan, di sisi lain, seringkali muncul dari ketidakpastian. Untuk melawannya, fokuslah pada apa yang dapat Anda kendalikan. Tulis langkah kecil yang bisa Anda ambil untuk mendekati tujuan Anda. Setiap tindakan, sekecil apapun, akan memberikan rasa pencapaian dan mengurangi rasa takut Anda terhadap hal yang tidak diketahui. Ada sebuah kisah tentang seorang pelaut yang terjebak dalam badai besar di tengah samudera. Kapalnya berguncang hebat dan gelombang tinggi mengancam menenggelamkannya. Dalam kegelapan malam, dia menyalakan lampu kecil di kapalnya, meskipun tahu cahaya itu tak cukup untuk melawan gelapnya malam. Namun, dia terus percaya bahwa badai ini akan berlalu dan pagi akan datang. Keyakinannya memberinya kekuatan untuk bertahan semalam suntuk. Ketika fajar akhirnya menyingsing, badai mereda, dan dia melihat daratan di kejauhan. Cahaya kecil yang dia nyalakan bukan hanya menerangi jalan, tetapi juga menjaga semangatnya tetap hidup. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi badai kehidupan, seringkali apa yang kita butuhkan bukanlah solusi instan, tetapi keyakinan yang tak tergoyahkan. Keyakinan adalah api kecil yang menerangi langkah Anda, meskipun jalan tampak gelap. Tantangan adalah bagian dari kehidupan, tetapi Anda memiliki kekuatan untuk tetap selaras dengan energi positif meskipun badai datang. Dengan menerima emosi Anda, mempraktikkan rasa syukur, dan menjaga keyakinan yang teguh, Anda dapat melewati masa-masa sulit dengan kekuatan dan keberanian. Ingatlah, setiap badai pasti berlalu, dan pelangi akan muncul bagi mereka yang bertahan dengan hati yang penuh keyakinan. Anda bukan hanya seorang pejalan, tetapi juga pencipta yang kuat, mampu mengubah badai menjadi cerita kemenangan. Bab 7. Teknik manifestasi praktis. Setiap impian yang Anda miliki adalah benih kecil yang menunggu untuk tumbuh menjadi kenyataan. Namun, seperti benih yang membutuhkan tanah subur, air, dan sinar matahari untuk berkembang, impian Anda memerlukan teknik manifestasi yang mendukung agar dapat terwujud. Bab ini adalah panduan praktis untuk mengasah kemampuan Anda dalam menciptakan realitas yang diinginkan melalui latihan, fokus, dan dedikasi. Visualisasi adalah seni menciptakan gambaran mental dari tujuan yang ingin Anda capai. Ketika Anda membayangkan diri Anda mencapai sesuatu dengan detail yang jelas, Anda mengirimkan sinyal kuat kepada alam semesta bahwa Anda siap menerimanya. Visualisasi bukan sekadar membayangkan, tetapi merasakan dan mengalami tujuan Anda seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Cobalah latihan berikut. 1. Pilih waktu dan tempat yang tenang, di mana Anda tidak akan terganggu. 2. Tutup mata Anda dan tarik napas dalam-dalam beberapa kali. 3. Bayangkan tujuan Anda dengan detail sebanyak mungkin. Misalnya, jika Anda ingin mencapai kebebasan finansial, bayangkan bagaimana rasanya memiliki kebebasan tersebut. Apa yang Anda lakukan? Siapa yang ada di sekitar Anda? Bagaimana lingkungan Anda? 4. Rasakan emosi yang muncul. Biarkan diri Anda merasa bahagia, bangga, dan bersyukur. 5. Luangkan waktu 5-10 menit setiap hari untuk latihan ini. Dan percaya bahwa apa yang Anda visualisasikan sedang dalam perjalanan menuju Anda.
Konsistensi adalah kunci dalam manifestasi. Sama seperti latihan fisik yang memperkuat otot tubuh, rutinitas harian memperkuat kemampuan mental dan energi Anda untuk menarik hal-hal positif. Berikut adalah rutinitas harian yang dapat Anda praktikkan. Pagi hari. Mulailah hari Anda dengan afirmasi positif. Katakan kepada diri sendiri, "Hari ini saya menciptakan keajaiban dalam hidup saya." Atau afirmasi lain yang sesuai dengan tujuan Anda. Sepanjang hari, perhatikan pikiran dan kata-kata Anda. Jika Anda menemukan diri Anda berpikir negatif, segera ganti dengan pikiran positif. Ingat, setiap pikiran adalah energi. Malam hari, sebelum tidur, luangkan waktu untuk bersyukur atas segala hal yang terjadi hari itu, baik besar maupun kecil. Syukur adalah kunci untuk membuka pintu kelimpahan. Syukur adalah magnet yang menarik lebih banyak hal untuk disyukuri. Ketika Anda fokus pada apa yang sudah Anda miliki dan merasa bersyukur, Anda meningkatkan frekuensi energi Anda, dan alam semesta merespons dengan memberi lebih banyak hal baik. Berikut praktik sederhana untuk meningkatkan syukur. 1. Tuliskan 3 hal yang Anda syukuri setiap malam sebelum tidur. Jangan hanya menulisnya, rasakan syukur itu sepenuh hati. 2. Ketika sesuatu yang baik terjadi, berhentilah sejenak dan ucapkan terima kasih, baik dalam hati maupun dengan suara keras. 3. Bahkan saat menghadapi kesulitan, carilah pelajaran atau berkah tersembunyi di baliknya dan syukuri itu. Manifestasi bukanlah sihir, melainkan hasil dari energi, fokus, dan keyakinan yang konsisten. Dengan visualisasi yang terarah, rutinitas harian yang memberdayakan, dan hati yang dipenuhi syukur, Anda menjadi pencipta aktif dalam hidup Anda sendiri. Ingatlah, tidak ada batasan selain yang Anda tetapkan sendiri. Segala sesuatu yang Anda bayangkan dengan penuh keyakinan dan usaha akan menjadi kenyataan. Mulailah sekarang, karena kekuatan mencipta sudah ada di tangan Anda. Bab 8. Ilmu getaran dan energi. Setiap orang adalah makhluk energi, dan di balik setiap pikiran, emosi, serta tindakan kita, terdapat frekuensi yang memengaruhi realitas yang kita alami. Jika Anda pernah merasa nyambung dengan seseorang atau sebaliknya merasa konflik energi, itu adalah bukti bahwa getaran memainkan peran besar dalam hidup kita. Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi ilmu di balik getaran, energi, dan bagaimana frekuensi Anda menciptakan pengalaman hidup Anda. Sains modern, terutama dalam fisika kuantum, telah menunjukkan bahwa segala sesuatu di alam semesta adalah energi. Pada tingkat atom, bahkan benda yang tampak padat, hanyalah getaran yang bergerak dalam frekuensi tertentu. Pikiran Anda, sebagai bentuk energi, memancarkan getaran yang berinteraksi dengan energi di sekitar Anda. Ketika Anda berpikir positif, pikiran Anda beresonansi dengan frekuensi yang lebih tinggi, menarik hal-hal baik ke dalam hidup Anda. Sebaliknya, pikiran negatif memancarkan frekuensi rendah, menciptakan hambatan yang menghalangi Anda mencapai tujuan. Cobalah untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang saya pikirkan hari ini? Apakah pikiran saya mencerminkan frekuensi yang ingin saya pancarkan ke dunia? Bayangkan diri Anda sebagai radio. Untuk mendengarkan saluran tertentu, Anda harus menyetel frekuensi radio ke stasiun yang sesuai. Demikian pula, jika Anda ingin menarik cinta, keberlimpahan, atau kebahagiaan, Anda harus mengatur frekuensi pikiran dan perasaan Anda agar selaras dengan hal-hal tersebut. Latihan berikut dapat membantu Anda menyelaraskan frekuensi. 1. Perhatikan getaran emosi Anda. Setiap emosi memiliki frekuensi tertentu. Kebahagiaan, cinta, dan syukur bergetar pada tingkat yang lebih tinggi, sedangkan ketakutan, kemarahan, dan kesedihan bergetar pada tingkat yang lebih rendah. Ketika Anda merasa negatif, cobalah untuk berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan ubah fokus Anda ke sesuatu yang membuat Anda merasa lebih baik. 2. Gunakan musik dan meditasi. Mendengarkan musik dengan frekuensi tertentu, seperti 432 Hz atau 528 Hz, dapat membantu meningkatkan getaran Anda. Meditasi juga sangat efektif dalam meredakan pikiran dan menyelaraskan energi Anda. Hukum korespondensi mengatakan bahwa dunia luar Anda adalah cerminan dari dunia dalam Anda.
Jika Anda terus-menerus merasa kurang, takut, atau cemas, alam semesta akan mencerminkan perasaan tersebut dalam bentuk pengalaman yang mendukung pikiran Anda. Sebaliknya, ketika Anda merasa penuh syukur, optimis, dan percaya diri, Anda menarik situasi dan orang-orang yang selaras dengan energi tersebut. Cobalah renungkan, apakah ada pola berulang dalam hidup Anda yang mencerminkan pikiran atau keyakinan tertentu? Bagaimana Anda dapat mengubah pola tersebut dengan memancarkan energi yang berbeda? Berikut latihan praktis untuk meningkatkan frekuensi Anda. 1. Bersyukur setiap hari. Tuliskan 3 hal yang Anda syukuri setiap pagi. Fokus pada perasaan syukur saat Anda melakukannya. 2. Lepaskan energi negatif. Berlatihlah untuk melepaskan pikiran dan emosi negatif melalui journaling atau berbicara dengan seseorang yang Anda percayai. 3. Terhubung dengan alam. Habiskan waktu di alam untuk menyelaraskan energi Anda dengan frekuensi bumi yang menenangkan. Anda adalah sumber dari realitas Anda sendiri. Getaran dan energi yang Anda pancarkan adalah bahasa yang digunakan alam semesta untuk berkomunikasi dengan Anda. Dengan menyadari kekuatan ini dan mempraktikkan cara untuk meningkatkan frekuensi Anda tidak hanya akan menarik hal-hal yang Anda inginkan, tetapi juga menciptakan kehidupan yang selaras dengan jiwa Anda. Ingatlah, Anda adalah energi, dan dengan mengelola energi tersebut, Anda mengelola hidup Anda. Bab 9. Hidup sebagai pencipta yang sadar. Dalam setiap momen, Anda memiliki pilihan. Apakah Anda akan menjadi pengamat pasif dari hidup Anda, atau apakah Anda akan mengambil peran aktif sebagai pencipta yang sadar? Pilihan ini bukan hanya tentang mengambil kendali atas tindakan, tetapi juga tentang menyadari kekuatan besar yang ada di dalam diri Anda. Kekuatan untuk menciptakan, mengubah, dan memanifestasikan realitas sesuai dengan visi terdalam Anda. Bab ini adalah undangan untuk hidup dengan kesadaran penuh, untuk memahami bahwa setiap pikiran, emosi, dan tindakan Anda adalah benih yang menumbuhkan kehidupan Anda. Banyak dari kita menjalani hidup dalam mode autopilot, mengikuti rutinitas tanpa menyadari bahwa kita memiliki kemampuan untuk memilih. Pikiran kita dipenuhi oleh kebiasaan lama, keyakinan yang kita warisi, dan suara eksternal yang seringkali membatasi potensi kita. Untuk menjadi pencipta yang sadar, langkah pertama adalah memperhatikan pola pikir dan tindakan yang Anda lakukan setiap hari. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya menjalani hidup saya atau hanya bereaksi terhadap hidup? Apa saja kebiasaan yang tidak lagi melayani tujuan hidup saya? Hidup secara sadar berarti menyadari bahwa setiap keputusan, sekecil apapun, adalah langkah menuju realitas yang Anda bentuk. Ketika Anda mengambil peran aktif, Anda mulai melihat peluang di mana orang lain hanya melihat hambatan. Berikut langkah untuk menjalani pola pikir pencipta setiap hari. 1. Kesadaran harian. Mulailah hari Anda dengan refleksi tentang apa yang ingin Anda ciptakan. Fokuskan pikiran Anda pada niat yang jelas dan spesifik. 2. Berlatih mindfulness. Hadir sepenuhnya dalam momen sekarang. Jangan biarkan pikiran Anda terperangkap oleh penyesalan masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. 3. Tindakan berkesadaran. Setiap tindakan yang Anda lakukan, baik besar maupun kecil, harus selaras dengan tujuan hidup Anda. Ingat, tindakan adalah jembatan antara pikiran dan realitas. Sebagai pencipta yang sadar, penting untuk memahami bahwa meskipun Anda memiliki kekuatan besar untuk menciptakan, ada juga kebijaksanaan yang lebih besar di alam semesta yang bekerja di balik layar. Anda tidak perlu mengontrol setiap detail. Cukup tetapkan niat Anda dengan jelas dan percaya bahwa alam semesta akan mendukung Anda. Ketika Anda merasa ragu atau kehilangan arah, ingatlah bahwa ketekunan dan kepercayaan adalah dua sisi dari koin penciptaan. Niat Anda adalah benih, dan proses adalah tanah tempat benih itu tumbuh. Tidak perlu tergesa-gesa. Alam semesta memiliki waktu dan cara tersendiri untuk menyelaraskan segalanya. Berikut latihan praktis untuk hidup sebagai pencipta yang sadar. 1. Visualisasi harian. Setiap pagi, luangkan waktu 5 menit untuk membayangkan kehidupan ideal Anda.
rasakan emosi, energi, dan kebahagiaan seolah-olah Anda sudah mencapainya. 2. Jurnal intensi. Tuliskan niat Anda setiap hari. Fokus pada apa yang ingin Anda ciptakan, bukan pada apa yang ingin Anda hindari. 3. Ulasan malam. Sebelum tidur, renungkan tindakan Anda sepanjang hari. Apakah tindakan Anda mendekatkan Anda pada tujuan Anda? Jika belum, apa yang dapat Anda ubah besok? Hidup sebagai pencipta yang sadar adalah perjalanan seumur hidup. Sebuah komitmen untuk menjalani setiap hari dengan penuh kesadaran, niat, dan keberanian. Dengan melangkah dari peran pengamat menjadi pelaku, Anda tidak hanya menciptakan kehidupan yang Anda inginkan, tetapi juga memberi makna mendalam pada setiap pengalaman. Ingatlah, Anda adalah arsitek dari realitas Anda sendiri. Ketika Anda menguasai seni mencipta dengan sadar, hidup Anda menjadi kanvas yang penuh warna dan keajaiban, di mana Anda adalah pelukisnya. Bab 10. Kuasai pikiran, kuasai takdir. Di akhir perjalanan ini, Anda telah dibekali dengan wawasan, alat, dan strategi untuk menjadi arsitek dari hidup Anda sendiri. Namun, memahami saja tidak cukup. Untuk benar-benar menguasai pikiran dan takdir Anda, diperlukan tindakan yang konsisten dan keberanian untuk terus melangkah meskipun tantangan menghadang. Bab ini adalah ajakan terakhir untuk bertindak, sebuah dorongan untuk menerapkan semua yang telah Anda pelajari dan mewujudkan kehidupan yang Anda inginkan dengan penuh kesadaran dan kekuatan. Di sepanjang buku ini, kita telah menjelajahi 1. Kekuatan pikiran. Bagaimana pikiran Anda memancarkan energi yang membentuk realitas. 2. Hukum alam semesta. Hukum-hukum seperti tarik-menarik dan korespondensi yang menjadi fondasi penciptaan. 3. Transformasi keyakinan. Mengganti pola pikir negatif dengan keyakinan yang memberdayakan. 4. Kata-kata dan afirmasi. Menggunakan bahasa untuk memperkuat energi positif. 5. Benih pikiran. Menanam dan merawat benih kesuksesan dalam ladang mental Anda. 6. Selaras di tengah tantangan. Menjaga frekuensi positif di saat-saat sulit. 7. Teknik manifestasi. Latihan praktis untuk mengubah impian menjadi kenyataan. 8. Ilmu getaran. Memahami bagaimana energi dan frekuensi memengaruhi realitas Anda. 9. Hidup sebagai pencipta. Beralih dari pengamat pasif menjadi pelaku aktif dalam hidup Anda. Setiap prinsip ini adalah bagian dari puzzle yang, ketika digabungkan, menciptakan gambaran besar tentang bagaimana Anda bisa menguasai takdir Anda. Sekarang adalah waktunya untuk berhenti bermimpi dan mulai bertindak. Tidak ada yang akan terjadi tanpa komitmen nyata dari diri Anda sendiri. Ajukan pertanyaan kepada diri Anda. Apa langkah pertama yang bisa saya ambil hari ini untuk mendekatkan diri pada visi hidup saya? Bagaimana saya dapat mengatasi rasa takut atau keraguan yang muncul? Apa kebiasaan baru yang perlu saya bangun untuk mendukung tujuan saya? Buatlah rencana yang jelas, tetapi juga tetap fleksibel. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan kejutan. Ketika Anda berkomitmen untuk bergerak maju, alam semesta akan membuka jalan, bahkan di tempat yang sebelumnya tampak buntu. Bayangkan diri Anda beberapa tahun dari sekarang. Anda telah menguasai seni mencipta realitas. Hidup Anda dipenuhi dengan kepuasan, kedamaian, dan keberlimpahan. Setiap hari Anda bangun dengan rasa syukur dan antusiasme untuk menghadapi apapun yang ada di depan. Anda tidak lagi merasa terjebak oleh keadaan, melainkan memahami bahwa Anda memiliki kendali penuh atas bagaimana Anda merespons dan menciptakan. Visi ini bukan sekadar fantasi. Ini adalah kemungkinan nyata yang menanti Anda, selama Anda mau mengambil langkah pertama dan tetap konsisten. Pikiran Anda adalah alat yang paling kuat yang Anda miliki. Dengan menguasainya, Anda tidak hanya mengubah hidup Anda sendiri, tetapi juga memberi dampak positif pada dunia di sekitar Anda. Anda memiliki kekuatan untuk mencipta, untuk mencintai, untuk memimpin, dan untuk meninggalkan warisan yang berarti. Ingatlah selalu, Anda adalah pencipta dari takdir Anda sendiri. Kuasai pikiran Anda, dan Anda akan menguasai segalanya.
Dunia menunggu versi terbaik dari Anda, mulailah sekarang. Buku ini bukanlah akhir dari perjalanan Anda, melainkan awal dari babak baru dalam hidup Anda. Di setiap halaman, Anda telah diajak untuk merenungkan, memahami, dan mengintegrasikan kekuatan besar yang ada di dalam diri Anda. Kini, semua pengetahuan itu telah menjadi milik Anda. Sebuah peta yang menunjukkan jalan menuju kehidupan yang penuh makna, keberlimpahan, dan kepuasan. Namun, ingatlah bahwa kekuatan sebenarnya tidak terletak pada apa yang Anda baca, tetapi pada apa yang Anda lakukan. Pikiran, kata-kata, dan tindakan Anda adalah benih-benih yang akan tumbuh menjadi realitas hidup Anda. Jangan takut untuk bermimpi besar, dan jangan ragu untuk melangkah dengan keyakinan. Hidup ini bukan tentang menunggu keajaiban datang. Hidup ini adalah tentang menjadi keajaiban itu sendiri. Jadilah pencipta yang sadar. Kuasai pikiran Anda, rangkulah tantangan, dan percayalah bahwa Anda layak menerima segala kebaikan yang dunia ini tawarkan. Alam semesta merespons energi Anda, pancarkan cinta, syukur, dan keberanian, maka kehidupan akan memberikan lebih dari yang pernah Anda bayangkan. Sekarang, keluarlah ke dunia dengan visi yang jelas dan hati yang penuh semangat. Perjalanan Anda baru saja dimulai, dan hanya Anda yang dapat menentukan sejauh mana Anda akan melangkah. Ingatlah selalu, Anda adalah arsitek dari realitas Anda sendiri. Bangunlah hidup yang Anda impikan dengan keberanian, cinta, dan kepercayaan. Dunia sedang menunggu Anda.